Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Windy Fitria Wiranti, bersama 2 orang rekan saya, yaitu Sri Aziza Walaza dan Adam Abiyazi Sali. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas bab 1, yaitu hakikat sekretaris. Yuk disimak. Yang pertama yaitu pengertian sekretaris. Sekretaris berasal dari bahasa Latin yaitu secretum yang berarti rahasia. Jadi sekretaris merupakan sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Mengapa sekretaris disebut rahasia? Karena seorang sekretaris merupakan orang yang harus dan dapat menyimpan rahasia pimpinan atau perusahaan yang tidak perlu diketahui oleh pegawai lain. Dalam hal ini, tugas sekretaris tidak lepas dari kerahasiaan perusahaan. Jadi, fungsi sebagai penyimpan rahasia inilah yang merupakan hakikat dari profesi sekretaris. Kemudian, di sini terdapat beberapa fungsi-fungsi sekretaris. Yang pertama yaitu mempersiapkan acara pimpinan. Seorang sekretaris dapat berfungsi untuk mengatur acara pimpinan sesuai waktu yang ditentukan pimpinan itu sendiri, seperti mengatur acara yang padat dan kesibukan tugas-tugas pimpinan. Dalam hubungan ini, sekretaris harus memiliki sikap inisiatif dan kemampuan dalam membuat time schedule secara terperinci dari setiap acara pimpinan. Yang kedua yaitu korespondensi. Fungsi seorang sekretaris di sini yaitu merekam dan menerima surat-surat yang datang dari organisasi. Yang ketiga yaitu kearsipan. Di sini, seorang sekretaris ditugaskan untuk mengajukan dokumen penting seperti proposal, surat masuk, surat keluar, dan dokumen lain yang dianggap berharga. Biasanya, tugas sekretaris di dalam kearsipan yaitu menerima surat-surat, mensortir, mendistribusi, dan mengambil serta mendapatkan kembali surat-surat tersebut. Yang keempat yaitu dokumentasi. Tugas seorang sekretaris adalah untuk menyusun dokumen-dokumen yang sifatnya literari, misalnya peraturan pemerintah perundang-undangan, surat-surat edaran, brosur-brosur, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu pembuatan laporan. Maksud laporan di sini dapat berupa lisan ataupun tulisan, dan sekretarislah yang berkewajiban untuk memberikan bahan laporan tersebut dan menyusunnya. Fungsi sekretaris yang keenam yaitu mempersiapkan keperluan rapat. Sekretaris dapat mempersiapkan surat-surat undangan, mengatur akomodasi dan lokasi bagi kelangsungan rapat, acara penyiapan rapat, dan penyediaan bahan-bahan yang diperlukan bagi pimpinan. Yang ketujuh yaitu penghubung antara pimpinan dengan pihak lain. Seorang sekretaris bertindak sebagai perantara bagi siapa saja yang ingin atau akan mengadakan hubungan dengan pimpinannya. Biasanya sekretaris di sini bertugas dalam melayani tamu-tamu yang ingin berhubungan dengan pimpinan maupun menerima telepon. Yang kedelapan yaitu mengatur tata ruang dan perlengkapan kantor. Dari mulai perlengkapan kantor, lingkungan kerja, maupun ruangan kerja, ini menjadi tanggung jawab seorang sekretaris sepenuhnya, di mana harus sesuai dengan keinginan dan selera pimpinannya dalam mengatur tata ruang kantor dan perlengkapan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang baik dan efisien. Yang kesembilan yaitu dapat menyimpan rahasia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sekretaris harus menyimpan rahasia organisasi. Mengapa? Karena sekretaris sebagai petugas pembantu yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh pimpinannya. Oleh karena itu, seorang sekretaris bertanggung jawab atas keselamatan rahasia tersebut dan juga harus memelihara kerahasiaan organisasi agar jangan sampai diketahui oleh orang lain yang tidak berhak berkepentingan. Selanjutnya, jenis-jenis jabatan sekretaris. Setiap sekretaris harus mengetahui dengan jelas kedudukan serta golongannya. Meskipun namanya sama, masing-masing sekretaris juga memiliki kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat kedudukan ini tergantung dari tempat di mana dalam organisasi seorang sekretaris itu bertugas dan bekerja. Maka dari itu terdapat perbedaan jenis-jenis sekretaris. Yang pertama berdasarkan luas ruang lingkup tanggung jawab. Dibagi menjadi 2 yaitu sekretaris pribadi dan sekretaris direksi. Sekretaris pribadi merupakan staf ahli khusus yang memiliki keahlian di bidangnya. Tugas pekerjaannya adalah membantu pimpinan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan keahliannya.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ia bekerja sendiri dan tidak mempunyai bawahan. Contoh dari seorang sekretaris pribadi, misalnya sekretaris pribadi seorang menteri, sekretaris bupati, sekretaris rektor di universitas yang memiliki banyak fakultas untuk membantu tugas pekerjaannya. Yang kedua yaitu sekretaris direksi. Sekretaris pimpinan adalah seseorang yang membantu mengelola perusahaan atau organisasi dan mengerjakan tugas administrasi untuk eksekutif tertentu. Contohnya yaitu sekretaris jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris dewan, dan sebagainya. Sebagai eksekutif sekretari harus paham mengenai tujuan-tujuan, prinsip organisasi tersebut dengan baik sehingga mampu merencanakan, menyusun struktur, dan tata organisasi sekretariat dengan baik. Jenis jabatan sekretaris yang kedua yaitu berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerja. Dibagi menjadi dua yaitu sekretaris junior dan sekretaris senior. Sekretaris junior merupakan sekretaris yang baru memulai karirnya sebagai sekretaris. Biasanya mereka belum memiliki pengalaman dalam bidang atau mereka yang baru saja menyelesaikan pendidikan keterampilan sekretaris dan belum pernah bekerja sebelumnya. Jadi, sekretaris junior memiliki pangkat dan kedudukannya lebih rendah dibandingkan sekretaris yang sudah memiliki masa kerja yang cukup lama. Sedangkan sekretaris senior merupakan sekretaris yang sudah memiliki kemampuan dalam bekerja dengan baik, tentunya memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. Jika dibandingkan dengan sekretaris junior, sekretaris senior lebih mampu untuk melakukan pekerjaan dan memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam tugas-tugasnya karena lebih berpengalaman. Jenis-jenis jabatan sekretaris yang ketiga yaitu berdasarkan bidang kekhususan dalam pekerjaan. Banyak sekretaris di samping memiliki keterampilan dan kemampuan bekerja sebagai seorang sekretaris, juga mendalami pengetahuan khusus, misalnya pengetahuan akuntansi, bidang kedokteran atau farmasi, bidang hukum, dan lain sebagainya. Berdasarkan klasifikasi ini dikenal dengan jenis-jenis sekretaris. Yang pertama yaitu sekretaris akuntansi. Tugas seorang sekretaris akuntansi yaitu melakukan pencatatan, mengumpulkan, dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu sekretaris dalam bidang kedokteran atau farmasi. Pemberian informasi mengalami pelayanan medik pada pasien rawat jalan maupun pemberian informasi mengenai pelayanan di rumah sakit ataupun membuat surat resmi yang berhubungan dengan medik. Yang ketiga yaitu sekretaris dalam bidang hukum. Sekretaris dalam bidang hukum memiliki fungsi membantu pimpinan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang hukum. Yang keempat yaitu sekretaris dalam bidang teknik. Berfungsi membantu pimpinan dalam melakukan kegiatan keahlian teknik yang berkaitan dengan mesin, alat, dan lain sebagainya. Jenis jabatan sekretaris yang keempat yaitu berdasarkan sifat pekerjaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu jabatan sekretaris sebagai kepala kantor dan hubungan kantor dengan sekretariat. Yang pertama yaitu jabatan sekretaris sebagai kepala kantor. Nah, maksudnya adalah kepala kantor di sini dalam bahasa Inggris disebut office manager. Kepala kantor adalah seseorang yang menjalankan kegiatan, memimpin pekerjaan perkantoran, dan memberikan pelayanan informasi dalam rangka pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, maka seorang kepala kantor menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan mengenai pekerjaan kantor agar tercapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu hubungan kantor dengan sekretariat. Baik kantor atau sekretariat adalah tempat berbagai pekerjaan kertas berlangsung. Kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang artinya ruang atau kamar kerja. Sedangkan sekretariat berasal dari bahasa Latin, yaitu secretariatus, yang artinya kantor sekretaris bekerja. Jadi, sekretariat adalah suatu kantor atau badan para pegawai yang melakukan pemeliharaan warkat-warkat dan melakukan fungsi kesekretariatan. Dengan hal ini, bahwa hakikatnya sekretariat adalah tempat di mana sekretaris menjalankan pekerjaan.
Selanjutnya ada tugas sekretaris. Tugas sekretaris pada umumnya dapat diartikan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan dalam membantu atau mengatur pekerjaan kesekretariatan. Secara garis besar, pekerjaan sekretariatan ini meliputi pekerjaan tulis-menulis, antara lain yaitu surat menyurat, korespondensi, mengetik, dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan di atas merupakan kegiatan pokok dari tata usaha, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan kesekretariatan adalah sama dengan kegiatan tata usaha. Dan dalam slide ini ada tugas pokok dan tugas khusus seorang sekretaris. Dalam tugas pokok yaitu merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan sekretaris setiap hari tanpa memerlukan perintah yang langsung dan terus-menerus disampaikan oleh pimpinan. Contohnya yaitu seperti menyelenggarakan tugas umum di bidang kesekretariatan untuk meringankan pimpinan, seperti menerima dikte dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada menyelenggarakan surat menyurat dan membuat konsep surat serta laporan. Selanjutnya ada mengurus masalah pengetikan dan laporan dan mencari informasi dan berkomunikasi, dan lain-lain. Dan di tugas khusus yaitu ada pengurus perjalanan dinas, pengurus kas kecil, dan tugas khusus yang bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab sekretaris, yaitu ada 5 tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab individu atau personal responsibility, yang kedua ada tanggung jawab dalam internal responsibility, dan tanggung jawab cabang perusahaan yaitu networking responsibility, dan yang keempat ada bertanggung jawab atas berhasilnya perusahaan di tempat dia bekerja, dan yang terakhir yaitu ada tanggung jawab hukum seorang sekretaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tata usaha. Yang pertama ada ciri-ciri tata usaha, yaitu bersifat pelayanan. Bahwa tata usaha merupakan pekerjaan pelayanan, artinya tata usaha selalu dikaitkan dengan suatu pekerjaan operatif. Berbagai pekerjaan operatif memerlukan bantuan pelayanan seperti produksi, penjualan, pemasaran, pembelian, dan lain-lain. Yang kedua bersifat merembes ke dalam segenap bagian dalam organisasi, yaitu tata usaha diperlukan di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh bagian organisasi. Artinya, bahwa tata usaha dilaksanakan di tingkat puncak pimpinan yang tertinggi sampai satuan organisasi yang paling bawah. Dan yang ketiga, dilaksanakan oleh semua orang dalam satu organisasi. Artinya, tata usaha tidak merupakan monopoli kelompok pegawai tertentu di dalam kantor, tetapi dilaksanakan oleh semua yang mempunyai tugas atau pekerjaan di dalam organisasi, tidak peduli apakah ia seorang pimpinan ataukah hanya menemani tamu seperti biasa. Berikut kegiatan ketatausahaan, yaitu ada korespondensi dan laporan, ada mengatur tata hubungan, yang ketiga pencatatan dan perhitungan, dan yang terakhir yaitu ada kearsipan. Selanjutnya ada persyaratan untuk menjadi seorang sekretaris. Yang pertama persyaratan pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya SMK jurusan sekretaris atau SMU dengan tambahan pendidikan kesekretarisan. Yang kedua persyaratan jasmani, yaitu kesehatan karena kesehatan akan mempengaruhi penampilan seorang sekretaris. Yang ketiga persyaratan pribadi, mencakup soft skill dan habit atau kebiasaan pada tingkah laku seorang sekretaris dalam bekerja, seperti penampilan, kebiasaan dalam berbicara, dan sikap yang sesuai dengan dunia bisnis. Yang keempat persyaratan pengetahuan, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan profesi sekretaris dan tugas-tugas perkantoran. Yang kelima persyaratan keterampilan, diantaranya keterampilan dalam sistem pengarsipan dan korespondensi, kemampuan bahasa asing, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan penguasaan teknologi. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai tata usaha dan sekretaris. Lalu pada dasarnya kegiatan tata usaha dan sekretaris itu adalah sama-sama melakukan kegiatan administrasi. Yang membedakan adalah ruang lingkupnya, di mana tata usaha merupakan bagian dari suatu lembaga perusahaan, sedangkan sekretaris bersifat perorangan untuk pimpinannya. Selama bekerja, sekretaris mempunyai beberapa kemampuan, diantaranya ketelitian, yaitu sifat hati-hati dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, pertimbangan atau perhitungan sebelum melakukan tindakan dalam memutuskan suatu masalah. Dan yang terakhir, menyelesaikan pekerjaan secara sempurna. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menjadi seorang sekretaris. Beberapa kelebihan antaranya sekretaris memiliki pengetahuan yang luas, khususnya dalam dunia bisnis, lalu menjadi kepercayaan pimpinannya dan dapat berpeluang menjadi seorang manajer.
Lalu sekretaris juga memiliki kemampuan berbahasa asing serta memiliki banyak relasi dan kolega baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Adapun kekurangan yang dihadapi seorang sekretaris, diantaranya terkadang mereka mendapat pandangan buruk dari orang sekitar, salah satunya karyawan di tempat ia bekerja, karena terkadang beberapa orang dapat berpikir buruk karena iri dengan seorang sekretaris yang menjadi kepercayaan pimpinannya. Kemudian sekretaris mempunyai tugas yang berat dalam perusahaan. Sekretaris itu memiliki banyak pekerjaan dibandingkan staf lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam profesi sekretaris diantaranya sekretaris itu dituntut untuk meningkatkan skillnya dalam menyelesaikan masalah, karena sekretaris harus bijak dalam mengambil keputusan untuk bertindak, khususnya dalam bekerja bersama pimpinannya. Kemudian, sekretaris juga memerlukan wawasan yang luas, khususnya dalam lingkungan bisnis di tempat ia bekerja. Karena peran sekretaris tidak hanya pada keberhasilan pimpinannya, tetapi juga memiliki peran penting untuk keberhasilan perusahaannya. Untuk itu, seorang sekretaris perlu memiliki inisiatif dan minat untuk bekerja, mengikuti perkembangan zaman, mau dan selalu belajar menambah wawasannya, juga meningkatkan self-disiplin. Self-disiplin di sini memiliki peran penting dalam aspek psikologis seorang sekretaris. Yang seperti apa? Yaitu manajemen diri, produktivitas yang seimbang antara kehidupan pribadi dan karir. Jika seorang sekretaris memiliki self-disiplin yang baik, maka aspek psikologi sekretaris itu akan membantunya dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaannya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan skill seorang sekretaris. Yang pertama, berpikir positif, konstruktif, dan efisien, dan jangan berpikir negatif. Lalu, cepat tanggap dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi, khususnya teknologi perkantoran. Jangan menganggap munculnya teknologi baru di bidang perkantoran itu sebagai suatu saingan. Lalu bekerja secara efisien dan sistematis. Jangan bekerja hanya berdasarkan mood dan keinginan hati. Selanjutnya, ingin selalu menambah skillnya dan pengetahuannya untuk menunjang profesi. Jangan mudah puas dengan kemampuan yang ada. Lalu yang kelima, tepat waktu dan piawai mengelola waktu kerja yang ada. Jangan mengabaikan waktu dan bekerja tanpa target yang jelas. Lalu yang keenam, berusaha menciptakan dan memperbaiki kepribadian agar menjadi lebih baik. Jangan merasa cepat puas dengan kepribadian yang sudah ada. Dan terakhir, membangun hubungan yang baik dengan setiap orang. Karena sekretaris tidak hanya bekerja dalam perusahaannya saja, tetapi juga dengan orang di luar perusahaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.